berjuang mengatasnamakan Islam kalau ujung-ujungnya jabatan, kekuasaan ini bersifat duniawiyah, ya tidak akan Allah muluskan, ya, tidak akan Allah berikan. Ya, kenapa? Ya karena kalau orang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya pasti dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Nah, isilah kemerdekaan kita dengan amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadilah kita orang yang paling bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jangan memanfaatkan orang, tapi kita orang yang bermanfaat. Buat siapa? Buat orang lain. Ya. Siapapun kita, apapun status sosial kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita bekerja, jadilah kita orang yang bermanfaat, orang yang terbaik. Kata Rasulullah di dalam salah satu sabdanya menegaskan, khairun nas anfa'hum linnas. Ini kata Rasul. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Di keluarga, kalau kita jadi suami, ya suami yang bermanfaat buat istri. Ini peduli dengan istri, pengertian dengan istri. Kalau dalam keluarga, kita peduli dengan anak, karena kita sebagai orang tua yang bermanfaat bagi anak. Perhatian kepada anak, menunjukkan kasih sayang sama anak. Begitupun sebaliknya seorang istri. Jangan mengharapkan perhatian dari suami, jangan. Capek. Ya, capek. Karena suaminya belum tentu memberikan perhatian. Apalagi suami yang berkacamata, ya enggak? Iya. Begitu bangun tidur bukan bini dicari, kacamata yang dicari. Bini mah nggak tahu di mana ke masa bodo amat. Kacamata gua mana kacamata gua? Mana kacamata? Kamu yang marah-marah nyari kacamata, ya enggak? Tuh. Jadi jangan yang berkacamata, ya. Soalnya dia lebih sayang kepada kacamatanya ketimbang pada bininya. Ya kan? Nah, kenapa? Kacamatanya patah, oh dia buru-buru beli, ya enggak? Coba istri minggat, enggak dia cari. Biarin aja, masih ada pengganti, enggak? Ribet. Ya. Mohon maaf berkacamata ada dua tuh. Ya. Dan jadi kata Rasul begitu, orang yang terbaik adalah orang yang punya manfaat. Di masyarakat kita bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Orang yang terbaik, peduli dengan tetangga kita di masyarakat. Jangan sampai kita menjadi orang, walau seakan-akan kita orang yang paling sibuk, berangkat gelap, pulang gelap. Nah ini fenomena kehidupan di daerah, di apa namanya, tempat-tempat atau daerah perumahan, begitu. Berangkat gelap, pintu kunci gembok. Pulang gelap, udah masuk rumah gembok juga. Nggak pernah peduli dengan yang lain. Ini banyak di masyarakat kita sekarang. Penyakit sosialnya itu udah kronis. Begitu dia kaya dikit, bikin tembok setinggi-tingginya, gerbang setinggi-tingginya. Nah, begitu ada yang ngetok pintu, dilihat dikit, bawa map apa enggak. Nah, kalau bawa hujannya minta sumbangan, mohon maaf. Nah, kan begitu. Penyakit sosial. Padahal orang-orang tua kita dulu, walaupun dia kaya, ya, tanahnya berhektar-hektar, tapi dia punya rumah itu nggak pernah ada pagarnya gitu di depan. Bahkan dibuat sebuah apa, kalau orang Betawi bilangnya belandongan gitu, ya. Tahu belandongan? Apa semacam apa ya istilahnya, pendopo gitu ya, yang ada pendopo. Nah itu sengaja dia buat itu biar orang bisa mampir. Tukang bakso, tukang apa yang lagi lewat kehujanan bisa mampir. Bahkan kebiasaan orang-orang kita dulu itu kalau hari Jumat, ya dia menyiapkan makanan di depan sampai begitu. Yang pada pulang sholat Jumat suruh mampir makan. Nah dulu begitu. Makanya hidupnya pada berkah. Pada berkah. Ya kalau sekarang agak modern dikit lah. Setiap Jumat paling nggak jangan setiap hari lah. Seminggu sekali ada setiap Jumat. Traktir teman berapa orang nih ya begitu. Ya kan Pak Sandi misalnya berapa orang, 10 orang. Ayo ke kantin traktir. Ah begitu. Ya harusnya memang begitu kita membiasakan manfaat. Berarti kan kehadiran beliau punya manfaat.
Bukan malah nyari-nyari siapa yang mau traktir gue ya, jangan begitu. Nah, itu namanya nyari manfaat orang lain, ya kan? Jangan kita berpikir begitu. Jadilah kita orang yang terbiasa mentraktir. Nah begitu. Nanti kita akan ditraktir orang. Kalau kita suka mentraktir orang lain. Ya coba aja, insya Allah coba. Ya, mulai besok Jumat. Besok kan dari Jumat ya. Pas banget besok Jumat. Coba kita lihat. Siapa nih yang mau traktir gitu. Kalau diantara antum ada yang bilang, gue nungguin ditraktir, itu parah dah. Nah, kalau dalam hatinya, insya Allah mulai besok Ustaz saya menjadi orang yang mentraktir walaupun hanya satu orang. Ya kita mesti belajar begitu. Belajar. Saya beberapa kali ya, makan di luar gitu ya. Begitu saya mau bayar, udah dibayarin. Udah dibayarin. Padahal orang itu baru sampai. Sampai kata tukangnya, orang ini udah di deposit, Pak, ini duitnya masih ada sama saya kembaliannya. Kalau Bapak masih mau nambah, nambah aja katanya. Itu yang bayarinya belum makan, baru sampai. Ngeliat saya lagi makan, dibayarin. Itu Masya Allah. Akhirnya saya bilang, ente gimana sih harus sampai udah membayarin aja, nggak enak, anda makan kan banyak. Ya gantian lah emang ente mulut aja mentraktir. Nah begitu. Jadi ternyata memang mesti begitu kita. Begitu kita sudah terbiasa mentraktir orang, terbiasa memberikan manfaat kepada orang, orang pun berkeinginan dirinya itu punya manfaat buat orang itu. Dari diri kita dulu. Makanya di dalam hadis selanjutnya Allah katakan, wallahu fi auni abdi makana abdi fi auni akhihi. Demi Allah kata Rasul, Allah itu memberikan pertolongan dan bantuan kepada seorang hamba yang mau menolong orang lain. Coba di hari kemerdekaan ini kita mulai jadi orang yang paling bermanfaat dengan apa yang ada pada diri kita. Saya punya tetangga dikenal banget bakhilnya. Jangankan urusan harta, urusan memberi. Kayak namanya negor orang kan gratis kan, nggak bayar. Ngasih senyum gitu ketemu itu kan gratis. Ini nggak pernah. Tegur sapa nggak pernah, senyum nggak pernah. Dan tiba-tiba ke rumah saya bawa makanan, Pak. Bawa makanan. Assalamualaikum, sampai saya bengong. Tumben nih orang bawa gitu loh. Tumben. Saya ceritain sama istri ini dari ibu anu. Istri saya juga bilang, tumben ya tuh orang. Aneh juga ya. Dikenalnya pelit banget oleh orang lain. Sama kita dermawan-dermawan aja. Ternyata apa? Ya kita juga kalau lagi punya nggak sayang. Kita bawain dia, kita ketuk pintunya, kita kasih. Kalau dia nggak ada kita titipin. Terus seperti itu. Terus biasa kita lakukan begitu. Akhirnya terhadap orang lain mau bakhil sama kita mah nggak bakhil. Jadi dermawan. Karena tadi amalan solihan yang mesti kita lakukan. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik kepada siapapun. Tanpa kita melihat apakah orang itu pernah berbuat baik atau tidak kepada kita. Enggak pernah kita melihat seperti itu. Selagi kita punya, selagi ada kesempatan berbuat baiklah kita. Ini kata Allah. Kalau itu yang kita jalankan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka ketiga tadi itu Allah berikan. Kekuasaan Allah kasih. Kekuatan dalam agama bisa kita rasakan. Dan suasana nyaman, rasa aman dalam hidup ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Karena kita penuhi kehidupan kita dengan keimanan. Kita penuhi kehidupan kita dengan berbagai macam amalia di hadapan orang lain. Banyak berbuat baik, banyak memberi. Ini terkadang kita terlalu sempit di dalam memahami amal soleh. Terfokus kepada urusan materi yang membuat kita menjadi orang yang seakan-akan gak bisa berbuat. Padahal yang namanya beramal soleh itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Dengan menampilkan senyum saja kepada orang lain, itu bagian daripada amal soleh. Asalkan jangan salah pemahaman dan pengertian. Ya kalau laki sama laki lah memberikan senyum, ketemu gitu loh, perempuan dengan perempuan. Karena kalau ada wanita sering senyum sama kita, kita juga kan salah tingkah juga ya. Iya. Nah. Karena saya pernah ngalami itu tuh ke masjid
Ada ibu-ibu muda ngeliatnya senyum, saya pura-pura nggak lihat. Itu lagi senyum lagi. Cuma dalam hati saya, ini orang siapa sih kok? Ya kalau jelek sih mending cakep gitu loh. Iya. Kalau jelek kita nggak hiraukan lah, ya orang jelek biarin aja, wajar-wajar aja senyum sama kita, ya nggak? Ini cakep, cantik senyum sama kita, kita kan terusik juga gitu. Ini siapa? Terusik. Nggak lama kemudian ada yang datang. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah ente, nyata istrinya itu. Oh ini istri ente, iya. Pantas tadi senyum-senyum nih, kira siapa? Udah salah tingkah aja. Gitu. Ternyata dia kenal, aneh nggak kenal gitu. Ya makanya ya senyumnya sekedar sajalah. Jangan terlalu menghumbar senyum gitu, nggak bagus. Apalagi senyum sendirian ya. Lebih parah lagi kalau itu. Ya. Nah ini amalan solihah. Nggak perlu dengan materi. Ya dengan perhatian, ya dengan menunjukkan kepedulian. Ini bagian daripada amal soleh. Jangan kita anggap kecil. Bisa kita melihat saudara kita itu seakan-akan punya masalah, ya kita cukup menanyakan saja, kamu ada apa sih? Ya. Aku kan sahabatmu, terbukalah gitu. Siapa tahu aku bisa bantu. Dengan kata kalimat itu saja, itu sudah bagian daripada amal soleh kita sebetulnya. Ini tegur sapa adalah amal soleh, senyum adalah amal soleh yang nilainya sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan satu kebaikan. Nah kalau di dalam suasana kemerdekaan ini kita bangun dua hal tadi, insya Allah kita bisa merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang berupaya ingin membangun masyarakat kita, membangun negeri ini, bangsa kita, dengan berbagai macam kemampuan yang ada pada diri kita. Seperti itu. Kita jangan merasa malu, jangan merasa rendah. Ya sekalipun hanya sebatas sekedar senyum saja atau sesuatu yang ya sekedar kemampuan kita aja. Nggak perlu kita merasa minder, nggak perlu kita malu. Karena itulah seharusnya kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga sampai saat ini kebenaran Islam, kekuatan Islam, yang seharusnya kita menjadi seorang muslim yang punya kekuasaan dan kehebatan, karena iman dan amal soleh tadi yang beliau lakukan, yang beliau ajarkan kepada kita. Bukan dengan kekuatan militer, bukan. Islam pertama kali tegak bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan keyakinan, dengan akhlak, amal perbuatan yang baik. Ini tunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, sehingga di zamannya sekalipun dia sangat benci terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi secara pribadi mereka menunjukkan rasa kecintaan, menunjukkan rasa kebahagiaan, suka. Bahkan mereka menyatakan bahwa Rasul adalah sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur di muka bumi ini. Subhanallah, itulah sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ya, dia tunjukkan dua hal tadi, sehingga beliau telah keluar dari kungkungan kejahiliaan yang telah membelenggu di dalam lingkungan masyarakatnya, tapi beliau sendiri terbebas dari segala belenggu-belenggu tersebut. Nah inilah ayyuhal ikhwan rahimakumullah, yang mudah-mudahan kedua hal tadi ya terus kita angkat, kita bangun pada diri kita. Dan amal soleh ini terus kita lakukan dan kita tebarkan di muka bumi ini kepada siapapun dan apapun agama serta status sosialnya. Bila hal yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada hal yang salah, ini merupakan salah satu tanda kelemahan dan keterbatasan apa-apa yang ada pada diri saya. Sebelum ditutup dengan salam, mungkin kalau ada yang bertanya. Besok lagi. Baik, mungkin dari apa yang telah dipaparkan ada yang ingin dipertanyakan? Ada untuk satu pertanyaan atau Gue masih ngurusin FM, gak mau target. Nggak ada ya? Nah, baik Seth, karena memang waktunya juga kita sudah ini Seth. Jadi kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.